teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan. Dan yang akan kita bahas adalah dua jenis tumbuhan. Yang pertama ada Rosa sp atau bunga mawar, dan yang kedua ada Carica L atau tanaman pepaya. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui nih, apa sih sebenarnya morfologi tumbuhan itu? Morfologi tumbuhan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk luar dari tumbuhan. What? Karena yang dikhususkan adalah bentuk luar, makanya di sini kita akan membahas tentang tanaman yang berkormus. Kalian telah mengetahui tanaman berkormus atau kormopita adalah tanaman pakung atau Pteridopita dan juga Spermatopita atau tanaman berbiji yang sudah berdiferensiasi, artinya sudah dapat diketahui mana bagian batang, daun dan juga akarnya. Kemudian bagian-bagian lain yang dapat kita temukan pada tumbuh-tumbuhan seperti duri, kuncup, bunga, alat pembelit dan sebagainya itu yang dapat kita temukan di bagian tumbuh-tumbuhan itu dikatakan metamorfosis dari bagian pokok. Baik, yang akan kita klasifikasikan pertama kali yaitu daun dari tumbuhan Rosa dan juga Carica. Untuk pohon pepaya yang dikotil, bangun daunnya membulat, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuk, pertulangan menjari, tepi daun berlekuk, warna daun hijau, permukaan tanpa rambut atau licin, tangkai daun bulat berongga. Untuk daun mawar, bangun daun jorong, ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul, tulang daun menyirip, tepi daun bergerigi, warna daun hijau tua, permukaan daun tanpa rambut atau licin. Kemudian, mawar mempunyai bentuk daun majemuk dengan satu ibu tulang daun yang memanjang dari satu pangkal daun sampai ujung daun yang kemudian keluar 3-7 anak daun. Berikut merupakan fungsi morfologi dari daun tumbuhan. Baik, yang pertama tadi kita telah membahas tentang daun atau folium, dan yang kedua yang akan kita bahas adalah bagian batang atau kaulis. Untuk pohon mawar, permukaan batangnya berduri dan percabangannya monopodial, serta tinggi dari mawar tergantung spesiesnya, bisa sampai 10 cm sampai 5 meter. Kemudian, batang dari pohon pepaya, bentuk batangnya bulat dengan permukaan batang ada bekas patahan tangkai, arah tumbuh batang tegak lurus, batang berongga tingginya mencapai 5-10 meter. Berikut merupakan fungsi morfologi umum dari batang tumbuhan. Next, lanjut ke bagian ketiga, yaitu akar atau radix. Dan ternyata, perakaran dari mawar dan pepaya merupakan akar tunggang. Dan berikut adalah bagian-bagian dari akar tunggang. Yang pertama ada leher akar, ujung akar, tudung akar atau akar pokok, akar sekunder dan rambut akar, cabang akar, dan juga akar tersier. Berikut ini fungsi morfologi umum dari akar tumbuhan. Nah, tadi itu yang telah kita bahas merupakan bagian-bagian pokok dari tumbuhan, dan yang kedua yang akan kita bahas adalah bagian-bagian tambahan daripada tumbuhan yang merupakan metamorfosis dari bagian pokok sekaligus menjadi alat perkembangbiakan. Yang pertama ada bunga atau floss. Yang pertama ada sepal, daun kelopak, mahkota bunga, helai tajuk bunga, kemudian kalis dan korola membentuk apa yang disebut dengan mahkota bunga. Bagian selanjutnya ada alat kelamin jantan. Yang pertama ada tangkai sari, kepala sari, dan juga serbu sari. Lanjut ke bagian kedua, ada alat kelamin betina. Pertama ada bakal buah, bakal biji, tangkai kepala putik dan putik. Dan yang kedua ada buah atau fructus. Jenis buah pepaya merupakan buah sejati tunggal, berisi banyak biji, serta termasuk ke dalam buah buni. Dan yang ketiga ada biji atau semen. Biji pada pepaya umumnya berwarna hitam keabu-abuan dengan jumlah yang cukup banyak dan umumnya ditutupi oleh lendir atau pulp. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang morfologi tumbuhan, khususnya tanaman pepaya dan juga tanaman mawar. Dan hope you enjoy and hope you understand what did I say, dan thank you very much.